siang Pak. Gimana Pak David kabarnya? Sesuai jadwal ya Pak David ya, hari ini kita akan observasi supervisi. Tapi sebelum melakukan observasi, boleh nggak Pak saya melakukan pra-observasi dulu? Oh boleh Pak. Kira-kira nanti mau mengajar materi apa Pak David? Kalau yang ini tuh materi tentang transaksional interaksional Pak, TI, tentang bagaimana kita nanti meminta dan memberi informasi tentang deskripsi dari hewan, barang-barang di sekitar dan juga orang-orang terdekat. Ini Pak David pelajaran bahasa Inggris ya Pak? Iya. Terus apa kira-kira tujuan pembelajarannya Pak? Untuk pembelajaran yang akan saya adakan ini adalah mengidentifikasi, siswa dapat mengidentifikasi kata sifat berdasarkan teks yang akan dibagikan nanti. Bisa ceritakan nggak Pak bagaimana proses pembelajarannya nanti? Nanti mereka, rencana saya sih Pak ya, nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok sekitar 4-5 orang. Jadi nanti akan saya berikan sebuah gambar ilustrasi percakapan tentang mendeskripsikan hewan peliharaan. Jadi nanti mereka saya minta untuk saling mendiskusikan, untuk mereka untuk mengidentifikasi mana sih kata sifat itu bagaimana penggunaannya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana. Nah nanti setelah itu baru di forum kelas nanti mereka akan saling memberikan hasil diskusi, kayaknya mungkin yang kalau satu ngomong apa, yang kalau satu ngomong apa. Menarik sepertinya Pak David ya. Sejauh ini apa Pak yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran yang nanti kita akan lakukan? Sejauh ini mungkin yang saya persiapkan adalah materinya. Jadi saya nanti akan memberikan print out beberapa ilustrasi, gambar ilustrasi yang tadi saya sebutkan dalam proses pembelajaran itu. Kira-kira nanti saat pembelajaran ada kendala apa yang akan mungkin terjadi Pak ketika pembelajaran? Nah, ini berdasarkan pengalaman sebelumnya biasanya dalam hal karena nanti kami perlu membentuk kelompok, dan biasanya dalam membentuk kelompok itu kalau kita biarkan mereka membentuk kelompok sendiri, otomatis nanti akan terjadi ketimpangan. Jadi otomatis saya akan meminta mereka untuk membentuk kelompok berdasarkan aturan dari saya. Nah biasanya itu nanti akan ada konflik karena satu dengan yang lainnya akan tidak suka, saling mungkin ada masalah, mungkin suka dengan yang lainnya. Jadi nanti akan yang biasanya yang makan waktu itu biasanya Pak. Jadi anak-anak susah untuk bergerak, malas-malasan seperti itu yang pertama biasanya. Dan mungkin kayaknya nanti itu yang saya lihat mereka akan kesulitan untuk mengidentifikasi kata sifat itu yang seperti apa. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sih mungkin mereka mungkin bisa, tapi dalam bahasa Inggris mungkin agak kesusahan karena memang bukan bahasa pertama mereka. Iya. Seandainya kendala yang tersebut yang Bapak David sampaikan tadi benar-benar terjadi, kira-kira solusi apa Pak yang mau dilakukan sama Pak David? Ya, mungkin kalau masalah pembagian kelompok nanti mungkin kita harus lebih mungkin tegas. Jadi nanti kalau kita nggak boleh mungkin menuruti apa yang mereka mau. Mungkin mereka maunya sama kawannya yang satunya, ya kita harus memberikan penegasan bahwa dalam pembentukan kelompok ini itu adalah salah satu hal yang paling penting itu adalah bisa mengikuti setiap perintah dari guru. Terus untuk masalah mengidentifikasi tadi ya berarti kita harus selalu berjalan ke setiap kelompok, membimbing mereka. Jadi mungkin menjelaskan sedikit demi sedikit. Jadi yang dimaksud dengan kata sifat itu yang bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Jadi harus
lebih ekstra keliling supaya mereka nanti paling nggak mereka tahu seperti itu. Oke, tegas itu berarti aturannya harus jelas gitu ya Pak. Iya. Ya. Jadi mereka Iya. tidak semena-mena terhadap yang kita lakukan. Iya. Menarik sekali Pak David. Jadi saya sudah nggak sabar ingin sekali melihat kita lakukan observasi ini. Terima kasih Pak David, nanti kita sambung lagi. Iya Pak. Jadi udah selesai Pak David ya, Iya, Pak. pelajarannya tadi. Kita lanjutkan Pak David, sekarang ada pasca observasi. Dari pembelajaran tadi, apa yang kira-kira menurut Pak David sudah baik? Tadi itu anak-anak sudah mulai aktif, mereka sudah berani mau mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka, jadi mereka mau berdiskusi dan juga mereka berani untuk speak up. Itu yang saya suka. Tujuan saya kan sebenarnya supaya mereka mau untuk mengatakan apa yang sudah mereka diskusikan tadi. Itu apa yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi Pak dari hasil tadi? Karena tadi sesuai dengan yang saya prediksi, waktu banyak terkuras di dalam pembentukan kelompok. Jadi dalam pembentukan kelompok siswa banyak yang merasa enggan untuk berkelompok dengan kawannya karena mungkin satu dan lain hal. Jadi itu akhirnya menghabiskan waktu. Jadi mungkin kedepannya lebih manajemen waktunya dan manajemen kelasnya perlu ditingkatkan lagi. Berarti masalah manajemen waktu Iya. ya. Untuk memperbaiki manajemen waktu itu, siapa saja yang kira-kira perlu Pak David butuhkan, bantuan siapa saja ini? Mungkin nanti bisa diskusi dengan kawan-kawan guru. Saya kan kawan-kawan guru juga, saya ingin tahu bagaimana kawan-kawan itu mengatur ritme belajarnya dengan anak-anak dan bagaimana mereka mengatur siswa agar mereka bisa belajar sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan oleh guru tersebut. Jadi mungkin itu Pak. Kira-kira kapan mau dimulai itu Pak David? Mungkin pertemuan berikutnya, mungkin minggu depan. Bagus Pak David, jadi tadi mengajarnya udah semangat sekali, semoga dan itu menular ke siswa-siswa juga tadi banyak banyak semangat juga untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Saya kira cukup sekian Pak David untuk observasi supervisi kali ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.